Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil tugas kami berjudul Dilema Hilirisasi Aluminium di Indonesia dari bauksit hingga dirgantara untuk memenuhi mata kuliah kebijakan industri metalurgi. Next. Nah, hilirisasi merupakan istilah yang ramai diperbincangkan di Indonesia, khususnya sejak memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-7, Pak Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor mineral dalam bentuk mentah sejak tahun 2020. Hilirisasi sumber daya mineral diharapkan dapat menambah nilai dari bahan hasil tambang untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa. Harapan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 95 Tahun 2020 yang berbunyi pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara. Hilirisasi sumber daya mineral diperlukan karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah pembentukan industri hilir yang akan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mendukung ekspor dan membuat Indonesia lebih terhubung dengan rantai global. Lalu yang kedua, penciptaan industri hilir yang akan mengurangi ketergantungan impor produk manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi. Dan yang ketiga, pengembangan industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi yang akan membentuk keterkaitan dalam negeri dengan industri pendukung sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Kedepannya, hilirisasi sumber daya mineral juga akan menguntungkan transisi menuju ekonomi yang lebih maju, mengingat produk industri hilir menjadi pemasukan utama bagi perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan data pada Buklet Promosi Investasi Mineral pada tahun 2023, Indonesia itu berada pada urutan kelima pemilik cadangan utama bauksit dunia sebesar 3,2%. Dan urutan kelima produsen utama bauksit dunia sebesar 5,6%. Indonesia juga menempati posisi ketiga eksportir alumina dunia untuk tahun 2022. Demi memajukan industri hilirisasi aluminium, MindIT sebagai holding industri pertambangan Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu PT Inalum mulai membangun proyek smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat sejak tahun 2019. Nah, dilansir pada Selasa 24 September 2024, Presiden Jokowi berhasil meresmikan injeksi bauksit perdana untuk proyek ini. Nah, fase 1 SGAR ini dibangun dengan kapasitas produksi alumina hingga 1 juta ton per tahun. Nah, SGAR ini menandakan Indonesia memiliki proyek hilirisasi bauksit terintegrasi hingga produk hilir berupa aluminium, mulai dari penambangan bauksit hingga nanti diolah menjadi alumina untuk kemudian bisa dikirim untuk bahan baku aluminium yang akan diproduksi di PT Inalum. Next. Oke, mengenai hilirisasi sendiri itu merupakan sebuah proses transformasi ekonomi yang berkelanjutan saat kebijakan industrialisasi berbasis komoditas memiliki nilai tambah yang tinggi serta menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks, di mana sejarah Indonesia sendiri terkait hilirisasi ini terbagi menjadi 4 tahap, mulai dari 2009, lalu 2013, kemudian 2020, dan 2023. Tahun 2009 ini, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disahkannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada UU ini terdapat kewajiban pemegang IUP dan IUPK operasi produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Di mana dengan adanya kewajiban ini membuat Indonesia dapat melakukan ekspor bahan mentah serta meningkatkan nilai tambah produk tambang. Selanjutnya pada tahun 2013 itu dimulai untuk diimplementasikannya UU Nomor 4 Tahun 2009. Tapi pada tahun 2013 ini terdapat beberapa kendala, yaitu 2 kendala. Yang pertama, kendala resistansi dari perusahaan tambang milik asing karena mengalami kesulitan cash flow. Sebagai contohnya ada PT Freeport Indonesia, di mana pada saat itu PT FI ini membangun proyek tambang bawah tanah di Grasberg, tetapi akibat larangan ekspor mineral mentah membuat kesulitan finansial dalam membangun smelter yang ada di PT FI Indonesia sendiri. Hal ini membuat PT FI harus mengembangkan sebagian karyawan yang dimilikinya. Sedangkan untuk kendala yang pertama itu, kendala yang kedua dihadapi pemerintah pada saat itu yaitu kesulitan secara teknik serta finansial dari perusahaan tambang untuk mengintegrasikan operasi penambangan di hulu serta operasi pengolahan mineral di hilir. Selanjutnya pada tahun 2020 ini karena pada tahun 2013 ada kendala, jadi harus berhenti pada tahun saat itu, dilanjutkan lagi pada tahun 2020 oleh Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi
membahas mengenai larangan untuk melakukan ekspor biji nikel mentah pada saat itu. Dengan 3 tahun berkelanjutnya dari sampai 2023 ini, ternyata ekspor biji nikel mentah ini mengalami peningkatan nilai tambah dan pendapatan negaranya. Dapat dilihat pada berita yang dilampirkan, yang awalnya Indonesia ekspor nikelnya awalnya 45 triliun pada tahun 2015, tapi akibat adanya hilirisasi, nilai nikel melonjak menjadi 520 triliun pada tahun 2023. Hal ini membuat Presiden Jokowi mulai menyoroti adanya pengembangan hilirisasi di sektor tembaga dan bauksit, di mana pada tahun 2023 ini juga dibangun 2 smelter di Aman dan Freeport yang akan segera beroperasi dengan nilai investasi mencapai 50-60 triliun rupiah. Next. Nah, setelah itu kita juga harus mengkaji dari kebijakan hilirisasi itu sendiri. Yang pertama, ini ada beberapa pasal dan beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan dari hilirisasi ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang sudah teman saya sampaikan yang itu kan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Itu ada pasal 102 ayat 1 dan pasal 103 ayat 1 yang berisi pemrosesan mineral dan batu bara wajib dilakukan di dalam negeri dan pemerintah berkewajiban untuk pengolahan untuk melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya ada UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Kalau ini dari segi perindustriannya, ada pasal 5 ayat 1 yaitu pemerintahan dan daerah aktif dalam pengembangan industri dalam negeri. Dan pasal 8 ayat 2, industri pengolahan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendorong ekspor dari produk hilir. Untuk selanjutnya ada PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Ada pasal 11 ayat 1 yaitu mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum ekspor. Selanjutnya ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pasal 79 ayat 1 yaitu untuk kemudahan dan insentif bagi investor yang mau mendukung industri hilirisasi. Dan selanjutnya ada pasal 81 ayat 1 yaitu peraturan fleksibel untuk mendukung pengolahan bahan mentah. Selanjutnya, ada Permen SDM nomor 7 tahun 2020 pasal 5 ayat 1 tentang kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri. Selanjutnya ada UUD pasal 45 UUD 45 pasal 33 ayat 3 maaf, yaitu tentang kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, yang terakhir ada pasal 17 Permen SDM nomor 25 tahun 2018, yaitu mewajibkan peningkatan nilai tambah sebelum ekspor hasil pengolahan dan pemurnian. Nah, pasal-pasal di atas ini adalah pasal-pasal yang mendukung kebijakan hilirisasi di Indonesia. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih aluminium itu sendiri. Nah, aluminium itu merupakan unsur kimia golongan 3A dalam sistem periodik unsur dengan nomor atom 13 dan berat atom 26,98 gram per mol. Nah, di dalam udara bebas, aluminium itu mudah teroksidasi, membentuk lapisan tipis oksida berupa alumina yang tahan terhadap korosi. Aluminium juga bersifat amfoter yang mampu bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Aluminium adalah unsur non-ferrous yang merupakan logam ringan yang mempunyai sifat yang ringan, tahan korosi, juga mampu menghantar listrik dan panas dengan baik. Juga mudah dibentuk melalui proses pembentukan maupun permesinan dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai logam. nah, setelah itu kita juga harus melihat persebaran aluminium di Indonesia. Yang pertama itu ada di Riau. Riau itu khususnya di Bintan, yaitu dia perkembangan di beberapa wilayah bekas akibat penambangan liar. Selanjutnya ada di Kalimantan Barat, di lokasi untuk di Mentawai sebagai penghasil aluminium. Di sana PT Inalum berkolaborasi dengan PT Antam Aneka Tambang untuk mengolah bauksit dan mengolahnya menjadi alumina dan aluminium. Di sana ada juga kekayaan alam yang melimpah. Selanjutnya untuk di Papua dan Papua Barat, ini tuh lebih berfokus kepada kebutuhan domestik di sana. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu dari Sumatera Utara, yaitu salah satu penghasil aluminium terbesar di Indonesia berkat kerjasamanya dengan PT Inalum. Di sana ada pusat pengolahan untuk menjadikan pusat pengolahan bauksit di Indonesia. Next. Nah, bagaimana sih kondisi hilirisasi aluminium di Indonesia? Yang sudah dibilang juga dengan oleh teman saya, itu ada proyek ESGAR, yaitu proyek smelter grade alumina refinery di Kalimantan Barat.
Tujuan dari program ini adalah mengolah bauksit menjadi alumnia dan selanjutnya diolah menjadi aluminium oleh PT Inalum. Pencapaian dari proyek ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor aluminium dan meningkatkan kapasitas produk domestik. Manfaat yang dirasakan oleh ekonomi dari segi ekonomi yaitu menghemat devisa sekitar 3,5 miliar US dollar per tahun dan menciptakan output ekonomi lebih dari 150 triliun. Nah, pengaruh pada industri sendiri yaitu mendorong perkembangan industri hilir seperti otomotif dan bahan bangunan serta meningkatkan ketahanan industri di dalam negeri. Kenapa pentingnya Kenapa hilirisasi aluminium juga penting? Karena menurut Taufik Bawazier, yaitu Kemenperin, hilirisasi aluminium penting untuk meningkatkan nilai tambah dan mendongkrak ekonomi di Indonesia. Dan aluminium juga berperan dalam industri energi terbarukan, yaitu dapat digunakan untuk proyek panel surya. Next. Mengenai aluminium sendiri, di Indonesia sendiri dimanfaatkan dalam berbagai industri yang ada. Dapat dilihat dalam diagram ini merupakan sektor-sektor industri yang memanfaatkan aluminium sebagai produksinya, sebagai produknya, dimulai dari sebagai transportasi, habis itu bangunan dan konstruksi, habis itu ada kemasan, listrikan, peralatan mesin, barang tahan lama, dan lain-lainnya. Di mana pada sektor transportasi sendiri merupakan sektor terbesar yang ada di Indonesia sendiri. Transportasi sendiri, aluminium dimanfaatkan sebagai komponen mobil, kerangka pesawat, dan kapal, di mana pada komponen mobil sendiri dimanfaatkan aluminium karena dapat mengurangi bobot serta meningkatkan efisiensi bahan bakar yang dimilikinya. Untuk kerangka pesawat sendiri digunakannya aluminium karena aluminium sendiri mempunyai sifat yang ringan dan berkekuatan tinggi. Hal ini membuat pesawat akan memiliki jangkauan yang lebih jauh serta lebih hemat bahan bakar. Sedangkan untuk kapal sendiri, aluminium itu digunakan pada bangunan atas kapal ataupun komponen tertentu untuk ketahanannya terhadap korosi. Untuk selanjutnya mengenai bangunan dan konstruksi sendiri yang merupakan sektor kedua terbesar yang ada di Indonesia, aluminium sendiri digunakan sebagai rangka jendela, panel pelapis, lembaran atap, dan elemen struktural. Digunakannya aluminium karena sifatnya ringan dan kuat. Hal ini dapat membuat kinerja seismik dan efisiensi energinya menjadi lebih baik dalam pembuatan bangunan dan konstruksi. Sektor ketiga merupakan kemasan, di mana aluminium digunakan sebagai material utama untuk kaleng, minuman, aluminium foil, dan wadah makanan, di mana digunakannya aluminium karena memiliki sifat yang mudah dibentuk, ringan, serta penghalang yang baik untuk melindungi makanan dari proses pembusukan. Untuk sektor terakhir yaitu sektor kelistrikan, aluminium sendiri digunakan sebagai alternatif yang hemat biaya untuk tembaga pada saluran listrik dan kabel listrik, di mana aluminium ini cocok untuk aplikasi tegangan tinggi. Tetapi karena konduktivitas yang dimilikinya lebih rendah dibanding tembaga, maka dalam pembuatan kabel listrik diperlukan kabel yang lebih besar, lebih tebal daripada dalam pembuatan aluminium, dalam pembuatan tembaga. Next. Selanjutnya mengenai proses produksi aluminium dimulai dari pembentukan biji bauksit, di mana di Indonesia sendiri cadangan bauksit sebesar 1,2 miliar ton setara dengan 4% dari total cadangan bauksit yang ada di dunia, membuat peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri aluminium. Aluminium sendiri dihasilkan dari bauksit yang melalui tahap pengolahan menjadi alumina sebelum dimurnikan lebih lanjut menjadi aluminium. Sebagai contohnya, apabila ingin membentuk 1 ton alumina, maka diperlukan sekitar 2 hingga 3 ton bauksit. Proses produksi aluminium sendiri dimulai dari biji bauksit yang mengandung 40-60% Al2O3, 2-25% Fe2O3, 1-6% SiO2, dan 1,5% KiO2, di mana biji bauksit ini akan diolah dengan menggunakan proses Bayer untuk menghasilkan aluminium murni atau Al2O3 dengan kemudian lebih dari 98,35%. Selain terbentuknya aluminium murni, dalam proses ini juga terbentuk residu yang dikenal dengan flat matte. Dengan terbentuknya aluminium murni, maka dilanjutkanlah proses yang kedua, di mana proses tersebut dinamakan proses Hall-Héroult, di mana akan terbentuk 2 produk utama, yaitu smelter grade alumina atau SGA dan chemical grade alumina atau CGA. Proses Hall-Héroult ini dimulai dengan melibatkan pencampuran kriolit atau Na3F6, di mana pada suhu sekitar 280 derajat Celcius.
Selanjutnya, dengan ada pada sudut tersebut dilakukan juga elektrolisis dengan leburan garam sehingga terbentuklah logam aluminium dengan kemurnian 99,5 hingga 99,8%. Dengan terbentuknya logam aluminium dengan kemurnian tersebut, maka perlu dilakukan proses lebih lanjut, yaitu proses hop dan pembodean, di mana aluminium akan dimurnikan lebih lanjut hingga mencapai kemurnian 99,9%. Next. Selanjutnya mengenai industri dirgantara yang ada di Indonesia sendiri, terdapat 3 industri. Yang pertama ada PT Dirgantara Indonesia, atau habis itu ada PT Regio Aviasi Industri dan Pudak Scientific. PT Dirgantara Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis pesawat terbang sebagai pemenuhan kebutuhan maskapai penerbangan sipil, operator militer, dan kebutuhan misi khusus. PT Dirgantara Indonesia ini telah memproduksi beberapa jenis pesawat, seperti ada CN-235 untuk transportasi sipil atau militer, pesawat surveillance maritim, pesawat patroli maritim, dan pesawat penjaga pantai. Secara total, PT DI ini sudah mengirim hampir 400 pesawat ke 50 operator di seluruh dunia. Selanjutnya mengenai PT Regio Aviasi Industri, ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh B.J. Habibie bersama putra sulungnya, yaitu Ilham Akbar Habibie, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Perusahaan ini khusus mengembangkan pesawat R80 yang merupakan lanjutan dari pesawat N250 yang juga hasil ciptaan Pak Habibie. Untuk industri yang ketiga atau industri terakhir, yaitu Pudak Scientific, merupakan perusahaan yang memasok komponen untuk pesawat terbang. Perusahaan ini mulai memproduksi komponen tersebut dimulai dengan membuat pengukit sayap atas pesawat terbang, di mana pengukit sayap atas pesawat terbang ini digunakan untuk pesawat-pesawat jenis baru seperti Airbus A350, A320neo, Mitsubishi Regional Jet atau MRJ, dan C-Series serta Boeing 787 Dreamliner. Next. Baik, untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau alumina itu dapat diproduksi dari biji bauksit. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bauksit itu sendiri. Nah, bauksit itu merupakan salah satu mineral yang sangat strategis di dunia, karena itu sebagai bahan baku utama dalam produksi aluminium. Nah, aluminium sendiri ini tuh memiliki peranan yang sangat krusial dalam berbagai sektor di industri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, salah satunya adalah transportasi, yaitu di bidang aerospace atau di pesawat, kemudian di sektor konstruksi, energi, serta teknologi juga. Nah, cadangan bauksit ini tuh juga tersebar di berbagai penjuru dunia, terutama di dunia, Australia, dan Brazil yang sebagai pemasok utama atau penghasil utama dari biji bauksit itu. Nah, berdasarkan data global ini, cadangan bauksit itu mencapai miliaran ton, namun distribusinya itu tidak merata, sehingga ini tuh juga berdampak signifikan pada perekonomian global serta stabilitas pasokan aluminium. Boleh di next? Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di sini adalah peta cadangan bauksit global. Untuk yang warna kuning itu merupakan cadangan bauksit di dunia, yang berwarna abu-abu itu produksi pertambangan bauksit, yang warna biru muda itu merupakan produksi alumina, yang warna hijau itu produksi aluminium, dan yang warna biru tua itu konsumsi aluminium. Di sini dapat dilihat bahwa di Indonesia itu cadangan bauksit di Indonesia itu sebesar 4% dari total cadangan di dunia. Kemudian produksi bauksit di Indonesia itu sebesar 4,3% dari total produksi di dunia. Produksi alumina di Indonesia itu sebesar 0,77% dari total produksi dunia. Produksi aluminium di Indonesia itu sebesar 0,37% dari total produksi aluminium di dunia. Dan yang terakhir itu untuk konsumsi aluminium di Indonesia itu sebesar 1,54% dari total konsumsi di dunia. Boleh di next? Kemudian di sini merupakan cadangan bauksit di dunia. Nah, cadangan bauksit di dunia itu ada 30.390 juta ton biji bauksit. Di sini dapat dilihat bahwa di Indonesia itu cadangannya sebesar 4% atau sekitar 1,2 juta ton. Nah, untuk yang terbesar itu ada di dunia dengan 24%, kemudian di Australia 20%, Vietnam, Brazil, Jamaika, baru kemudian di Indonesia. Nah, di Indonesia ini tuh salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, terutamanya itu ada di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, serta di Bangka Belitung. Nah, cadangan bauksit di Indonesia ini diperkirakan tuh bisa mencapai miliaran ton dengan kualitas yang tinggi, serta itu tuh cocok untuk diolah menjadi alumina, dan aluminium. Nah, sejak dikeluarkannya larangan ekspor mineral mentah pada tahun 2014, pemerintah Indonesia itu mendorong upaya pengolahan bauksit di dalam negeri itu melalui pembangunan smelter.
Nah, langkah ini itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral serta mendukung proses industrialisasi nasional. Boleh di next. Nah, kemudian ini peta dari sumber daya cadangan bauksit di Indonesia. Yang terbesar itu ada di Kalimantan Barat, kemudian di Sumatera itu ada di Bangka Belitung tadi sama di Kepulauan Riau, kemudian di Jawa juga ada. Nah, boleh di next lagi. Kemudian tantangannya itu sebenarnya apa sih untuk hilirisasi bauksit ini untuk menjadi aluminium? Nah, di Indonesia itu meskipun sumber daya bauksitnya itu melimpah, sebenarnya masih menghadapi tantangan dalam hal kontribusi perdagangan bauksit terhadap neraca pendapatan nasionalnya. Nah, sampai saat ini itu seluruh produksi bauksit yang dihasilkan itu masih dijual dalam keadaan mentah, terutama ke negara-negara seperti Cina dan Jepang. Nah, justru ironisnya itu Indonesia itu justru mengimpor alumina itu dari Australia untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Salah satu contohnya itu di PT Inalum yang membutuhkan alumina itu sebesar 514.180 ton pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 1.715 ton pada tahun 2012. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa antara tahun 2007 sampai 2012 itu Indonesia tuh kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi besar ini dari perdagangan bauksit. Nah, selain itu keadaan ini itu juga mengurangi daya tahan dan daya saing di industri lokal serta merugikan negara juga karena nilai tambah dari pengolahan dan pemurnian bauksit itu dialihkan kepada negara-negara pengimpor yang justru sudah memiliki industri pengolahan alumina yang lebih mapan. Sehingga antara tahun 2007 hingga 2012 ini ekspor bauksit Indonesia itu mengalami peningkatan signifikan. Nah, situasi ini tuh mengakibatkan kerugian dalam potensi pendapatan devisa negara yang cukup besar. Sekaligus mengakibatkan hilangnya sumber daya bauksit yang berharga ini. Nah, pemerintah itu berencana untuk menghentikan ekspor bahan tambang mentah, khususnya untuk komoditas bauksit yang dijadwalkan itu udah pada tahun lalu, pada tahun 2023. Nah, itu pemerintah berkata bahwa ini tuh sudah saatnya Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri dari hulu ke hilir. Nah, pembangunan smelter alumina dan aluminium di daerah penghasil bauksit itu seperti tadi ada di Kalimantan Barat dan di Bangka Belitung itu tuh merupakan langkah krusial dalam proses hilirisasi ini. Nah, untuk itu pemerintah perlu mendorong investasi pada infrastruktur pengolahan ini melalui pemberian insentif fiskal, kebijakan yang mendukung, serta menjalin kemitraan strategis dengan investor, baik dari asing maupun lokal. Dengan adanya smelter lokal ini, pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium itu dapat dilakukan secara lebih efektif. Boleh di next. Kemudian ini adalah harga bauksit serta harga aluminium. Nah, harga bauksit itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar di internasional. Beberapa faktor penting yang berperan dalam menentukan harga ini tuh fluktuasi atau permintaan dari pabrik pengolahan alumina dan pengumpulan aluminium. Di sini untuk bauksit sendiri dapat dilihat pada tahun 2007 itu harga bauksit itu mencapai 32 US dollar per ton. Sedangkan untuk alumina dan aluminium itu pada tahun 2007 alumina itu sebesar 1.215 US dollar per ton dan untuk aluminium itu 2.638 US dollar per ton. Nah, kemudian pada tahun 2012-nya itu terjadi perubahan harga yang cukup signifikan di mana bauksit itu tetap bertahan harganya di 32 US dollar per tonnya, sementara alumina itu naik menjadi 1.280 US dollar dan aluminium itu melonjak menjadi 3.720 US dollar per tonnya. Boleh di next. Nah, bagaimana sih rencana pemerintah itu? Nah, pemerintah itu berencana untuk menghentikan ekspor bahan tambang mentah, khususnya untuk di komoditas bauksit. Ini tuh udah tahun 2023 kemarin. Nah, terus ini tuh di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah menegaskan bahwa produk pertambangan dalam negeri termasuk bauksit itu tidak boleh diekspor lagi dalam bentuk mentah. Sebaliknya, bauksit ini harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi seperti alumina. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah serta memenuhi kebutuhan pabrik alumina dan aluminium di dalam negeri. Boleh di next. Untuk tantangannya sendiri, hambatan utamanya itu yang pertama ada di cadangan bauksitnya. Untuk di cadangan bauksit ini tidak semua cadangan bauksit yang terdapat di Indonesia itu memiliki kualitas yang tinggi sehingga cocok untuk menghasilkan aluminium yang cocok untuk kelas dirgantara atau aerospace. Kemudian proses produksinya itu juga terbilang cukup kompleks karena melalui proses bayar dan
Hall Herold yang digunakan untuk memurnikan bauksit menjadi alumina, kemudian menjadi aluminium, dan itu juga membutuhkan energi listrik yang sangat tinggi. Kemudian ada juga persaingan nilai aluminium. Uh, Persaingan nilai aluminium ini menghadapi persaingan dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja dan energinya yang lebih rendah. Harga aluminium ini juga berfluktuasi di pasar global, dapat mengaruhi keberlanjutan proyek hilirisasi. Kemudian untuk dampak lingkungan itu, karena dari proses pemurnian dan peleburan bauksit ini itu juga menghasilkan limbah seperti lumpur merah atau red mud dari proses bayar serta memerlukan pengelolaan yang cermat untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kemudian sumber daya yang terakhir itu ada dari sumber daya manusia. Proses aluminium dari sektor dirgantara itu memerlukan keahlian yang tinggi dalam paduan aluminium dan teknik manufakturnya yang mungkin kurang tersedia di negara-negara penghasil bauksit. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya akan menyatakan kembali bahwa cadangan bauksit itu merupakan cadangan keenam terbesar di Indonesia. Namun, akibat ketergantungan ekspor biji bauksit menyebabkan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Bahan mentah yang diekspor tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Sebaliknya, sebagian besar negara pengimpor mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pengimpor dan dengan harga yang rendah yang dibeli lalu diproses dan dijual kembali menjadi harga yang berkali lipat keuntungannya bagi negara orang yang kita ekspor. Next. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terhadap tantangan hilirisasi aluminium. Untuk saat ini yang telah diterapkan itu ada 4, yaitu UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009. Yaitu memaksa pelaku industri pertambangan untuk melakukan hilirisasi minerba terutama bauksit hingga dirgantara. Yang kedua, UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 yaitu mengamanatkan pelarangan ekspor biji bauksit yang telah dilaksanakan pada Juni tahun 2023. Yang ketiga, yaitu memberikan akses pasar yang lebih baik bagi produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Nah, dengan mengimplementasikan Mega Free Trade Agreement Regional Comprehensive Economic Partnership dan saat ini sedang merundingkan Indo-Pacific Economic Framework dan Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement untuk memberikan akses pasar yang lebih baik di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lalu yang keempat, yaitu membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, yaitu menajamkan sejumlah strategi peningkatan ekspor, baik melalui peningkatan daya saing, produk ekspor, diplomasi, promosi perdagangan, dan utilisasi kerjasama internasional, untuk memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas perdagangan, dan dapat meningkatkan peningkatan akses pembiayaan untuk ekspor, serta integrasi ekosistem ekspor nasional untuk produk UMKM. Next. Setelah itu, mengenai gambaran peningkatan nilai tambah bauksit jika dihilirisasikan. Jadi, setelah kita hilirisasikan, otomatis nilai tambah dari bauksit tersebut akan bertambah berkali-kali lipat. Nah, gambaran tersebut dimulai dari penambangan, yang ditambah dengan pengolahan dari bauksit dan dilakukan pemurnian menjadi alumina yang dapat meningkatkan nilai tambah menjadi 8 kali lipat. Setelah itu diolah lagi menjadi barang setengah jadi, yaitu aluminium. Nilai tambahnya itu menjadi 15 kali lipat dan menjadi barang jadi, yaitu komponen badan dirgantara yang meningkat sebanyak 30 kali lipat. Next. Next. Oke, selanjutnya, sejauh mana sih kesiapan Indonesia terkait infrastruktur dalam hilirisasikan aluminium? Hilirisasi bauksit dapat menghasilkan produk yang tidak hanya dimanfaatkan di sektor manufaktur, tetapi juga mendukung kebutuhan transportasi dan konstruksi. Dengan penguatan infrastruktur smelter bauksit, Indonesia berpotensi meningkatkan daya saing di pasar global sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya dari negara Tiongkok.
Peningkatan daya saing ini membawa dampak positif bagi perekonomian dan sosial, serta membuka peluang investasi baru di industri bauksit dan alumina. Namun sejauh mana sih kesiapannya? Meskipun neraca produk hilir bauksit masih menunjukkan nilai defisit, pembangunan smelter bauksit telah mencatat perkembangan. Saat ini terdapat 3 smelter yang telah mencapai progres pembangunan lebih dari 90%. Hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam implementasi hilirisasi mineral. Setelah itu, 7 smelter lainnya berada dalam tahap pembangunan dengan progres antara 30-90%. Hal ini dikarenakan adanya hambatan atau tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kelancaran pembangunan fasilitas pemurnian bauksit. Next. Oke, selanjutnya IUPOP dan smelter yang telah beroperasi di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 sudah terdapat 2 smelter, 6 2 smelter, dan 98 IUPOP. 2 smelter tersebut yang berwarna merah terdapat di Kalimantan Barat, 9 IUP terdapat di Kalimantan Selatan, 6 IUP di daerah Riau, dan 84 IUP di Kepulauan Bangka Belitung. Next. Oke, selanjutnya yaitu IUPOP dan IUP BUMN, pemasok smelter yang beroperasi. Jadi ada 4, yaitu yang pertama ada PT Cita Mineral Investindo di lokasi Ketapang atau Kalimantan Barat. Yang kedua, PT Putra Alami Lestari di Ketapang atau Kalimantan Barat. Yang ketiga, PT Duta Borneo Pratama di Kota Waringin Timur atau Kalimantan Tengah. Dan yang keempat, PT Antam Tbk UBPB Kalbar atau di Kalimantan Barat. Pada tahun 2020, sudah terdapat 3 IUPOP dan 1 IUP BUMN menjadi pemasok 2 smelter. Smelter tersebut yaitu PT Well Harvest Winning AR dan PT Indonesia Chemical Alumina. Dan kedua smelter tersebut sedang beroperasi. Next. Oke, mengenai sumber daya manusia yang bekerja dalam hilirisasi aluminium. Diperkirakan dari fresh graduate di seluruh universitas di Indonesia, terdapat 4 jurusan, yaitu teknik pertambangan, dengan jumlah lulusan yaitu sekitar 9.804 orang, teknik geofisika sebanyak 3.570, teknik geologi sebanyak 8.618, serta yang terakhir teknik metalurgi, material, dan kimia, yaitu sebanyak 1.210. Dapat dilihat dari lulusan tiap tahun, yaitu sebesar 23.000-2.002 lulusan, dengan kisaran 20% dari lulusan tersebut, yaitu sekitar 4.641 lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Sehingga kesimpulannya, infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia yang mendukung rantai hilirisasi aluminium siap, namun dibutuhkan beberapa tahun agar rantai hilirisasi aluminium dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan. Salah satu penyebabnya itu karena diperkirakan pada tahun depan itu ekspor dari bauksit juga akan dibuka kembali, dan hal ini dikarenakan sumber daya manusia dalam pengolahan dari bauksit hingga menjadi hilirisasi aluminium tersebut. Next. Oke, selanjutnya Indonesia dapat memanfaatkan hilirisasi aluminium untuk membangun ekosistem industri dirgantara dengan yang pertama, pengembangan kapasitas produksi aluminium. Saat ini, produk nasional mencakup sekitar 250.000 ton dari kebutuhan 1,2 juta ton, sehingga perlu peningkatan hingga 4 kali lipat, dan hal ini dapat mendukung produksi material aluminium berkualitas tinggi yang dibutuhkan dalam industri dirgantara. Yang kedua, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi aluminium. Nah, keberadaan dari hilirisasi aluminium mendorong pengembangan industri high technology yang memproduksi barang-barang kompleks yang bernilai tambah yang tinggi dan berdaya saing global.
seperti pembuatan badan pesawat terbang. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan industri global dalam pengembangan teknologi dan pasar industri dirgantara. Dengan kolaborasi dengan industri global, dapat menjalin ekosistem global value chain. Dan hal ini dapat meningkatkan ekspor hilirisasi aluminium, di mana meningkatkan nilai tambah dan kualitas pengembangan teknologi. Yang keempat, yaitu sinergi dengan industri lain. Hilirisasi aluminium juga mendukung pengembangan industri lain seperti kendaraan listrik yang memanfaatkan teknologi yang serupa, infrastruktur dan sumber daya manusia yang dikembangkan untuk sektor ini juga dapat dialihkan ke sektor dirgantara. Lalu yang terakhir yaitu dukungan pemerintah dan asosiasi industri. Hilirisasi aluminium juga mendukung pengembangan industri lain seperti kendaraan listrik yang memanfaatkan teknologi serupa. Dan hal ini dibutuhkan untuk dukungan pemerintah dan asosiasi industri agar hilirisasi aluminium ini dapat berlangsung dengan baik. Baik, kesimpulan dari berbagai hal yang telah dijelaskan tadi adalah bahwa Indonesia itu memiliki cadangan bauksit yang melimpah sebesar 5,5 miliar ton pada tahun 2020 yang tersebar sebagian besar di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara kelima penghasil bauksit terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hingga akhirnya pada tahun 2014, setelah Presiden Jokowi menetapkan aturan mengenai larangan ekspor sumber daya mineral dalam bentuk mentah, hilirisasi bauksit mulai dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengubah bauksit menjadi aluminium, karena aluminium memiliki banyak peran yang penting dalam penggunaannya di berbagai sektor industri, seperti di Gantara. Selain itu, nilai jual bauksit yang telah diubah menjadi aluminium juga meningkat 15 kali lebih besar dibandingkan ketika dijual dalam bentuk mentah. Hilirisasi ini juga memiliki dampak yang luas seperti mengurangi ketergantungan impor, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, dan memperkuat industri dalam negeri, termasuk sektor manufaktur dan dirgantara. Namun, pada pelaksanaan hilirisasi ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur pengolahan, kualitas bauksit yang tidak seragam, ketergantungan terhadap teknologi impor, persaingan dengan material lain seperti komposit karbon di sektor digantara, serta fluktuasi harga aluminium di pasar global yang tidak menentu. Sehingga pemerintah perlu menetapkan suatu kebijakan guna mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal investasi pada teknologi dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia, karena hal tersebut adalah kunci dalam keberhasilan strategi hilirisasi ini. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dan Pak Korda atas perhatiannya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami sudah mengirimkan link Slido kepada teman-teman kami dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkumpul. Untuk pada sesi kali ini kita akan menjawab 2 pertanyaan teratas berdasarkan like. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan dalam hilirisasi bauksit hingga bahan untuk industri dirgantara? Yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya Anissa akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa sih tantangan hilirisasi bauksit hingga akhirnya menjadi bahan untuk industri dirgantara. Untuk tantangan yang pertama itu akan kebutuhan teknologi. Jadi untuk memproduksi bauksit menjadi aluminium tentu dibutuhkan teknologi yang memiliki kualitas yang tinggi. Tantangan kedua itu adalah kebutuhan akan energi. Karena teknologi yang memiliki kualitas tinggi itu, tentunya smelter yang digunakan membutuhkan energi seperti pasokan listrik yang tinggi dan stabil. Lalu kebutuhan yang ketiga itu ada kebutuhan akan sumber daya manusia. Nah, dalam hilirisasi bauksit menjadi aluminium ini, ya tentu dibutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam proses pengolahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu
mengenai investasi biaya. Nah, kebutuhan akan teknologi dan SDM itu tentunya akan berdampak pada investasi yang besar dalam proses hilirisasi bauksit menjadi aluminium. Cukup. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua ini mengenai bagaimana strategi Indonesia agar sukses dalam hilirisasi bauksit hingga bahan dirgantara yang akan dijawab oleh teman saya. Oke, selamat pagi. Saya Lintang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai strategi Indonesia agar sukses ya dalam hilirisasi bauksit dan juga dalam industri atau pemanfaatan aluminium di industri dirgantara. Nah, sebenarnya ada banyak sekali misalnya strategi yang bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia mengenai hilirisasi. Seperti yang kita tahu ya sebelumnya sudah ada apa ya suatu larangan untuk melakukan uh, ekspor biji nikel. Mungkin itu bisa diaplikasikan juga di aluminium atau di bauksit gitu ya, dengan melarang ekspor biji uh, bauksit secara mentah gitu. Lalu untuk kebijakan lain yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai salah satu strategi adalah mengenai insentif investasi dan juga skema pendanaan bagi para investor yang mungkin ingin melakukan investasi di sektor industri aluminium di Indonesia. Lalu mungkin selanjutnya juga bisa Indonesia melakukan pembangunan smelter tambahan. Sebelumnya saat ini Indonesia sedang membangun smelter untuk memproduksi aluminium oleh PT Inalum. Mungkin bisa ditambahkan lagi agar mungkin nanti produksinya semakin banyak dan semakin masif begitu ya. Nah, terus juga bisa dilakukan research and development untuk apa ya? Untuk mendorong gitu ya kolaborasi antar industri. Dalam hal ini maksudnya mungkin dalam industri uh, produksi aluminium itu sendiri dengan misalnya industri um, dirgantara atau penerbangan gitu ya untuk misalnya memproduksi entah itu struktur pesawat atau mungkin pesawatnya secara langsung. Lalu juga diperlukan karena mungkin bakalan ada kolaborasi ya dan mungkin ada pembangunan smelter, maka dibutuhkan teknologi. Nah, di sini Indonesia memerlukan teknologi yang terbaru gitu ya. Maka dari itu selain teknologi, maka Indonesia juga memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan teknologi-teknologi tersebut. Maka dari itu perlu yang namanya eh, pelatihan. Terus abis itu pertukaran, maybe pertukaran tenaga kerja gitu ya. Dan juga kolaborasi misalnya antar negara untuk membangun tenaga kerja yang memumpuni di Indonesia itu sendiri. Mungkin yang terakhir Indonesia juga harus mulai mencari pasar dan kerjasama dalam memasarkan produk hasil hilirisasi itu sendiri agar mungkin ya semakin bagus gitu ya produksi maupun apa ya pemasaran aluminium di Indonesia itu sendiri. Cukup. Sekian sesi tanya jawab dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.